warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yang pada video kali ini saya akan membahas mengenai Managing Files, Debian dan Ubuntu Server Administration. Pada bab 9 ini ada 10 materi, yaitu yang pertama struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute versus relative path, yang keempat special character, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah ls advance, yang ketujuh membuat direktori mkdir, yang kedelapan perintah cp atau copy paste, yang ke-9 yaitu perintah mv, yang ke-10 atau yang terakhir yaitu perintah rm. Pada materi yang pertama yaitu ada struktur direktori pada Linux. Di sini terdapat struktur direktori pada Linux ya teman-teman. Yang paling atas di sini terdapat tanda slice atau biasa kita sebut dengan root. Jadi root ini merupakan user dengan hak akses paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori, karena semua direktori itu berada di bawahnya root. Jadi bisa dibilang root itu adalah ketuanya. Jadi dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang berada di bawah dia, karena tidak ada lagi direktori di atas root. Pada Linux, teman-teman, di sini untuk basic itu cukup mempelajari tentang home sama user saja. Jadi enggak usah bingung ya. Di sini untuk user merupakan file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi itu, nanti dia letaknya di direktori user. Lalu yang kedua ini ada home. Ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux desktop itu home-nya direktorinya sama. Jadi ketika kita masuk ke home directory itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita menginstal Linux server pada Debian kita baru memiliki satu user. Kalau saya usernya yaitu Lala, berarti ketika saya buka home itu hanya ada satu user yaitu Lala. Nah yang paling penting hanya dua itu saja ya teman-teman. Dan ada lagi yang namanya directory etc, tetapi tidak ada pada gambar ini ya teman-teman. etc itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika kalian membangun sebuah web atau file server pada Linux, itu nanti semua konfigurasinya akan ada pada directory etc. Jadi nanti ketika kita mengkonfigurasi sebuah server pada Linux, kita akan lebih sering bermain ke directory etc. Nah, di sini kalian login saja pada Debian kalian. Lalu di sini saya akan mencari file ya teman-teman. Nah di sini ketika teman-teman membuka file itu defaultnya akan langsung diarahkan ke directory home. Untuk melihat user pada directory home itu kita harus masuk terlebih dahulu ke file directory root. Caranya teman-teman bisa ke other location. Di sini terdapat slash ya teman-teman. Karena lambang dari root sendiri adalah tanda slash ini. Teman-teman klik aja. Nah, di sini ada banyak sekali file ya teman-teman yang nantinya akan kita pelajari satu persatu. Di sini ada bin, boot, dev, etc dan ada home. Ketika saya klik, dia akan memunculkan nama user saya yaitu Lala. Dan ketika saya membuat user baru, dia akan memunculkan user barunya. Oke, di sini kalian juga bisa mengecek parent directory yaitu dengan klik titik 3, lalu ke property.
Nah, karena saya belum masuk ke direktori manapun ini, saya akan coba masuk ke home. Lalu kita klik titik 3 properties. Nah, folder ada slash ya atau root directory. Loh, kenapa home-nya tidak kelihatan? Home bukanlah parent folder. Saya yang sekarang karena saya berada di directory home, sedangkan ini hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang berada di atas kita. Jadi untuk melihat directory home kita harus masuk lagi ke directory yang ada. Nah, kemudian di sini kita akan klik properties lagi. Nah, di sini terlihat bahwa parent foldernya adalah home. Materi yang kedua yaitu ada navigasi path. Di navigasi path ini kita akan mempelajari mengenai dasar-dasarnya terlebih dahulu, dari perintah cd, pwd, lalu ls. Pada cd kita sedang menggunakan CLI atau terminal. Kemudian ingin masuk ke dalam direktori itu, kalian bisa menggunakan perintah ini. Dan untuk PWD digunakan untuk melihat direktori atau keberadaan kita sekarang. Jadi semisal kita masuk ke dalam SLETC atau SLBin, lalu kita sudah sampai meninggalkan Linux, kita ingin membuka Linux kita kembali dan ingin melihat keberadaan folder ini di mana. Teman-teman bisa menggunakan perintah pwd yang nanti dia akan menampilkan tempatnya keberadaan kita. Lalu perintah ls digunakan untuk melihat isi dari setiap file atau directory. Jadi kalian bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu directory kalian. Oke, jadi tanda jika kita sedang berada pada directory home adalah tanda lengkung. Ini ya teman-teman, yang di belakang dolar. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam directory root. Kita masukkan perintah su, lalu kita enter. Kita masukkan password root yang sudah kita buat. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam home directory root. Kita ketikkan cd/root. Sekarang kita telah berada pada directory root. Nah, bagaimana cara melihatnya? Di sini kalian bisa masukkan perintah pwd, kita enter. Di sini ada yang menandakan kita sedang berada di directory root. Terus kita ketikkan ls. Tapi karena folder ini saya tidak ada file apapun, maka ketika saya ls itu tidak menampilkan apapun. Sedangkan saya akan coba untuk masuk ke directory home dengan perintah cd/home. Kita enter. Terus di sini kita ketikkan pwd. Nah, kita sudah masuk ke dalam directory home. Sekarang saya akan masuk ke dalam rootnya, bukan direktorinya, root kita. Ketikkan perintah cd/. Nah, di sini ketikkan ls. Di sini akan muncul banyak file ya, ada home, etc, bin, dan lain-lainnya. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu ada absolute versus relative path. Absolute path merupakan suatu perintah untuk memasukkan nama direktori yang mengawalinya dengan tanda slash atau root.
Sedangkan relative path merupakan perintah untuk memasukkan nama direktori yang tidak diawali dengan tanda slice atau root. Jadi apa sih maksudnya kenapa kita harus menggunakan absolute dan juga relative path? Jadi contohnya di sini, saya sedang berada di direktori home. Lalu ketika saya ingin masuk ke dalam direktori bin atau lib, itu saya harus mengawali perintahnya dengan lambang root atau slash, yang mana ketika saya berada di home dan ingin masuk ke direktori bin dan juga ini terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan root untuk langsung lompat ke dalam direktori bin, yang mana ketika berada di home dan saya ingin mengakses bin, saya harus menggunakan perintah cd/in. Berbeda ketika saya sedang berada di user dan ingin masuk ke dalam bin atau lib, saya tidak memerlukan absolute path atau mengawalinya dengan slash. Jadi ketika saya sedang berada pada user dan saya ingin masuk ke dalam lib, maka saya cukup memasukkan perintahnya, yaitu cd/lib. Begitu aja, nggak usah dikasih slice. Di sini kalian bisa buka aplikasi terminal dan filenya ya teman-teman. Pada aplikasi filenya, saya akan membuka root terlebih dahulu untuk membandingkan dengan terminalnya. Saya akan ketikkan perintah su lalu masukkan passwordnya. Setelah itu saya akan masuk ke direktori slice dengan masukkan perintah cd slice. Nah, di sini saya akan praktikkan absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc dan nanti saya akan masuk ke dalam Apache 2. Nah, persyaratan untuk masuk ke Apache 2 adalah dengan masuk terlebih dahulu ke etc-nya. Kemudian di sini saya akan mengganti dulu di filenya untuk masuk ke untuk terminalnya, yaitu dengan perintah cd slice etc slice Apache 2 Di sini saya akan mencoba untuk masukkan ke Apache 2 tanpa menggunakan slice. Kita masuk ke cd rootnya dulu, lalu kita ketikkan cd tanpa slice, yaitu Apache 2. Kita enter. Di sini bisa kalian lihat bahwa tidak bisa. Jadi perintah tanpa menggunakan slash itu dinamakan relative path. Dan untuk menjalankan relative path, kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam folder etc. Yaitu di sini saya akan memasukkan perintah cd etc dan di sini kita ketikkan cd Apache 2. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan slash untuk masuknya. Oke, jadi persyaratan untuk menggunakan relative path yaitu kita tidak boleh lompat langsung. Yaitu misalkan ketika kita ingin masuk ke dalam bin dan kita akan menggunakan relative path, maka kita harus masuk ke user atau direktori usr terlebih dahulu. Jadi ketika kita sedang berada di home dan kita ingin masuk ke bin, itu tidak bisa langsung menggunakan relative path-nya.
Materi yang keempat yaitu ada spesial karakter. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari lambang lengkung ini dulu. Jadi lambang lengkung di sini menandakan bahwa kita sedang berada di dalam directory home. Untuk mengeceknya saya akan menggunakan perintah wd. Dan bisa kalian lihat di sini bahwa saya sekarang sedang berada di home. Oh iya, di sini kita belum masuk ke home directory-nya. Root untuk masuk ke home. Untuk ke home directory-nya root, kita bisa menggunakan perintah cd/root. Nah, jadi seperti ini ya tampilan dari home directory-nya root. Di sini terdapat tanda lengkung dan juga pagar. Ini. Oke, lambang pagar di sini melambangkan bahwa hak akses kita adalah hak akses root. Jadi kita dapat melakukan apapun pada Linux-nya. Selanjutnya yang kedua, di sini terdapat karakter $, yang dimana ini menandakan bahwa kita sedang berada di hak user. Ketika kita sedang berada di hak user, berarti kita tidak sedang mendapatkan hak akses penuh karena kita sedang berada di hak user biasa. Kemudian jika terdapat tanda titik seperti ini, melambangkan direktori kita yang sekarang. Ketika saya ketik ls lalu titik, itu berarti bahwa saya sedang meminta untuk diperlihatkan file pada direktori yang sekarang. Nah, di sini adalah isi file pada direktorinya. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk masuk ke dalam root lagi. Lalu saya akan coba masuk ke dalam file seperti biasa menggunakan perintah cd/. Lalu kita ls titik. Nah, di sini adalah isi file dari directory yang sekarang, yaitu pada directory slice. Lalu saya akan coba masuk ke cd etc. Lalu saya akan coba masuk ke dalam directory yang ada di directory etc. Saya akan ls. Saya akan ke cd apache. Nah, sekarang saya sudah berada di /etc, yang dimana parent dari Apache 2 adalah etc. Materi yang kelima yaitu membuat file dengan touch. Pertama, kalian harus masuk terlebih dahulu ke terminal. Di sini nanti saya akan membuat file dengan perintah touch. Langsung saja saya akan masukkan perintah su terlebih dahulu. Lalu saya langsung ketikkan perintah touch 123.txt. Lalu kita enter. Lalu kita ls. Nah, kemudian saya akan coba cek pada file. Nah, di sini sudah ada file 123.txt-nya. Materi yang keenam yaitu ada perintah ls advance.
Oke, di sini saya sedang berada di home directory. Langsung saja di sini saya akan ls biasa. Nah, nanti dia di sini akan menampilkan file-filenya. Oh ya, jadi ada perintah ls lainnya ya, selain ls advance dan ls biasa. Contoh di sini yaitu ada ls min a. Jadi, fungsi dari ls-a adalah untuk melihat file yang tersembunyi ya, atau hidden file. Nah, tanda hidden file itu biasanya ditandai dengan titik. Selain itu juga ada ls-l. Kita enter. ls-l digunakan untuk melihat detail dari setiap filenya. Kemudian kita juga bisa gabungkan kedua ls tadi, yaitu jadi ls-la. Fungsinya untuk melihat hidden file sekaligus kita juga bisa melihat detail dari hidden filenya. Materi yang ketujuh yaitu membuat direktori mkdir. Kalian bisa buka terlebih dahulu terminalnya. Di sini saya akan ketikkan perintah yaitu mkdir new direct karena saya akan menamai direktorinya dengan new direct. Lalu kita ls. Nah, di sini direktorinya sudah terbuat ya. Selanjutnya saya akan coba masuk ke direktorinya. Untuk masuk kita ketikkan perintah cd new direct. Nah, di sini kita sudah masuk. Lalu kita ls. Di sini kosong ya teman-teman karena di direktori itu belum diisi apa-apa. Oke, kemudian saya akan coba memperhatikan untuk membuat direktori di dalam direktorinya. Sebelum itu saya akan keluar. Langsung saja saya akan ketikkan perintah mkdir dir1. Kita enter. Mkdir dir1 / dir2 lalu mkdir dir1 / dir2 / dir3. Kita enter. Sini kita ketikkan ls. Lalu kita ketik cd dir1. Lalu kita ls. Kita ketik cd dir2. Dan di sini kita ketik ls kembali, lalu cd dir3. Nah, di sini dir3 itu sudah kosong ya teman-teman, tidak ada isi filenya lagi. Pada materi yang ke-8 yaitu ada perintah cp. Oke, kali ini kita akan menggunakan perintah cp. Untuk kalian yang belum tahu, jadi cp itu adalah perintah ataupun komen yang digunakan untuk mengcopy file atau directory, yang dimana cp itu singkatan dari copy. Langsung saja kita bisa buka terminal dan file terlebih dahulu untuk membandingkan keduanya bagaimana cara mengcopy di file atau terminal. Yang pertama saya akan mencoba di file terlebih dahulu. Jadi di sini saya memiliki dokumen 123.txt. Kita menggunakan tampilan GUI itu. Kalian bisa blok saja atau kita klik ke kanan, lalu kita copy, lalu di sini kita paste saja.
Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman kopian dari file 123.txt tadi. Lalu di sini kita akan coba menggunakan terminal. Langsung saja di sini saya akan copy dari user menggunakan perintah cp documents slice 123.txt slice home slice lala slice. Enter. Lalu di sini kita pagar source destination-nya. Lalu kita enter, kita ls. Nah, di sini sudah ada file 12.txt-nya. Ya, teman-teman. Saya ingatkan, kalau kalian mau pindah, jangan lupa di dokumen ini di kapital ya teman-teman. Materi yang ke-9 yaitu ada perintah mv. Mv merupakan perintah atau komen yang digunakan untuk diam suatu direktori atau file jika kalian memiliki nama file yang salah, atau kalian memang ingin mengubah nama file tersebut, kalian bisa menggunakan mv. Kemudian perintah mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Misalkan kalian ingin memindahkan file A ke direktori 1 ataupun 2, itu juga bisa menggunakan perintah mv. Langsung saja kita praktikkan seperti biasa. Kalian bisa membuka terminal terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah membuat file dengan perintah touch. Kita cek dulu, yaitu file 123.txt. Jadi di sini saya akan merubah nama filenya dengan perintah mv 123.txt replace.txt. Nah, di sini kita enter, kita ls. Nah, di sini filenya sudah diganti menjadi replace.txt. Kemudian saya akan mencoba memindahkan file menggunakan perintah mv. Oke, yang pertama saya akan membuat file baru terlebih dahulu. Kita cd documents. Lalu di sini kita buat file yaitu dengan ketikan touch 456.txt. Kita enter, kita cd dahulu, kita mv documents 456.txt home lala. Lalu kita enter, kita ls. Nah, di sini sudah berpindah ke home ya teman-teman, yaitu 45.txt-nya. Gitu. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu ada perintah rm. Singkatan rm di sini adalah remove, yang dimana remove digunakan untuk menghapus file. Dan juga untuk kalian menghapus direktori kalian bisa menggunakan perintah mrdir. Oke, di sini kalian bisa masuk ke terminalnya terlebih dahulu. Lalu saya akan mencoba menghapus file replace.txt dengan perintah rm replace.txt. Lalu kita ls. Di sini file replace.txt-nya sudah hilang ya teman-teman. Nah, sekian saja pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.